Dikarenakan Black Panther yang sudah tayang beberapa hari yang lalu sekaligus sebagai penutup project Marvel fase 4 kali ini, gua bakal ngasih rating dari ke-8 film Marvel fase 4 yang sudah gua tonton. Gua urutin dulu dari yang buruk ke yang paling gua sukain ya. Karena kan ada 8 tuh filmnya, dari mulai Black Panther, Shang-Chi, Eternal, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, Black Panther, dan Werewolf by Night ya. Yang gua tangkep sih dari fase ini sih, Marvel itu makin mateng buat setup ke film mereka selanjutnya ya. Salah satunya adalah yang Avengers dan Thunderbolt. Dan di fase ini lebih ngasih suatu emosional tentang arti kehilangan. Oke, langsung aja kali ya masuk ke list gua, list ranking film MCU fase 4. Film terbaru Thor ini menurut gua kacau banget. Walaupun fun pembawaan filmnya, tapi gua nggak suka banget gimana nih film ngenalin villainnya yang terlalu cepet banget, kurang detail, dan matinya pun kayak gampang gitu. Screen time dari Christian Bale terlalu cepet banget. Selain itu nih film lebih banyak komedinya dibandingin action. Enak juga kalau emang lucu, ini enggak sama sekali. Dan nih film ngeletakin jokesnya itu enggak pas aja dan terlalu berlebihan banget menurut gua. Petualangan si Thor ini juga enggak seru dan seintens di film sebelumnya, meskipun masih dinaungi oleh sutradara yang sama. Actionnya juga anti klimaks, terlalu cepat. Sayang banget potensi menarik dari karakter Jane Foster masih kurang baik dalam pengembangan karakternya. Sama si itu tuh, si Gore juga. Dengan banyaknya karakter di film Eternals ini, gua rasa nih film harusnya lebih dibikin series, karena di sana mereka bisa kenalin setiap karakternya, baru deh nanti dijadiin satu, berkumpul gitu ngelawan si villainnya. Tapi ya apa mau dikatakan, dari segi action nih film standar, kecuali adegan klimaksnya ya, yang menurut gua itu oke banget. Pengenalan karakter yang dibilang termasuk singkat karena durasi juga, jadi berasa buru-buru banget buat dikembangin. Jadi plotnya terasa tipis, dan walaupun hampir 3 jam ya ini film. Jujurnya Black Widow ini punya action yang bagus dari CGI dan sinematografi yang mereka tawarkan, dan karakter Red Guardian yang bakalan jadi anggota Thunderbolts, Yelena Belova, Melina Yostokov, dan Val yang dikuatin banget dari pengenalan karakternya, karena ada sampai 4 karakter baru yang mereka kenalin buat film MCU ke depan, kecuali si emaknya Black Widow tadi ya. Tapi yang bikin film ini ada di peringkat 6 adalah gua bingung cok, karena ya gua rasa cocok lah di peringkat 6 ini dibandingin film-film MCU yang lainnya. Black Widow juga menjadi film pembuka untuk fase 4 ini ya. Salah satu film MCU yang paling gua tungguin, kalau dari trailer sok yes banget nih film, tapi udah kelar kayak nggak ada suatu hal yang wah yang gua dapetin. Agak kurang berkesan nih film bagi gua. Dari judul udah kayak ngejual banget multiverse. Wah keren nih kata gua, ya kan? Harusnya banyak dong universe yang dikenalin, tapi gitu doang. Ini gak tau deh, kayaknya ekspektasi gue yang ketinggian dengan iming-iming Multiverse of Madness yang sudah mereka tulis di judul filmnya. Bahkan madnessnya itu di mana weh, gue gak nemuin kegilaan multiverse yang mereka cantumkan di judulnya. Horornya dapet, jujur aja gue suka, dan bisa dibilang ini salah satu film horor Marvel yang cukup oke. Sebelumnya horor sudah dibuat MCU di filmnya berjudul Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Kali ini mereka bikin horor baru lagi, tapi versi singkatnya, karena ya cuma berapa menit gitu. Tapi menurut gua efektif, singkat, dan padat, nggak bertele-tele. Walaupun ini penyutradaraan pertama seorang komposer loh, tapi ya udah oke lah ini. Horornya dapat dengan konsep horor 80-an, dramatis banget waktu si werewolf ini ngebunuh, tapi cuma diliatin bayangannya doang. Terus ada lagi scene favorit gua waktu lagi berantem dan darahnya tuh nutupin kamera. Wah gila, itu ngasih kesan horor dan experience yang beda banget, walaupun filmnya cuma hitam putih doang. Salah satu film MCU yang dikit banget ngasih pertempuran ataupun koreografi action yang melibatkan CGI yang banyak. Film Shang-Chi lebih berfokus kepada bela diri dibandingin CGI dan visual effect. Sebuah terobosan baru dari MCU yang berani banget ngambil penyegaran ini ke dalam filmnya. Ceritanya oke, actionnya keren, walaupun masih kurang nendang karena bentaran doang. Pengenalan karakter Shang-Chi gue cukup suka, dimana nih karakter cukup detail buat dijelasin, karena kan ini karakter baru ya, buta
banget kita dengan yang namanya Shang-Chi. Tapi untungnya di film ini udah tergambarkan jelas dan cukup detail siapa dia dan latar belakangnya gimana. Dan nih film fun banget, serius mirip-mirip Ant-Man dia nih, jokes dan actionnya berdampingan. Terlepas dari beberapa kejutan yang dikasih di film ini, ceritanya juga dibikin dengan sangat baik. Itu juga dibarengi dengan actionnya yang wah juga. Ini salah satu film yang memenuhi keinginan fans Marvel sih. Harapan fans tuh kayak dikabulin sama Marvel di film ini. Spider-Man ada 3, jadi bikin nostalgia. Gitupun dengan villainnya. Trilogi Spider-Man terbaik sih ini menurut gua. Fun banget, emosional juga. Sumpah gua sampai nangis ngelihat Bibi May mati. Dan waktu di adegan itu Tom Holland juga bagus banget acting dia. Jadi suasananya makin emosional. Dan menurut gua di film ini jadi salah satu acting Tom Holland yang terbaik sih sepanjang karirnya. Bahkan gua salut juga dengan cara masukin Spider-Man versi Tobey Maguire dan Andrew Garfield yang gak ketebak banget dan jauh dari kata rumit. Sebagai penutup fase 4, nih film indah banget, emosional, jelas banget. Nih film ngenang Chadwick Boseman sebagai Black Panther. Sejauh gua ngikutin Marvel, ini salah satu film emosional terbaik yang pernah dibuat sih. Dari gimana mereka memperkenalkan Namor juga bagus, on point lah, gak buru-buru dan detail. Sequel yang cukup berhasil dibuat oleh Marvel karena sama baiknya kayak di film pertama, atau bisa dibilang melampaui. Eksplorasi menyeluruh dikasih oleh Marvel, gimana mereka ngasih tribut di filmnya karena penceritaannya oke banget. Sinematografinya cakep juga, terutama ngasih view di talokan itu. Untuk action masih dibilang oke karena bukan yang wah banget. Acting pemainnya juga ya sama baiknya. Kalau masalah action ini ya enggak berkesan ya, tapi dari segi penceritaan dan emosionalnya beneran berkesan banget. Dan scoringnya juga juara. Ya itu dia rank dari gua untuk film MCU fase 4 ini. Mungkin selanjutnya bakal bikin yang versi series kali ya. Komen aja kalau versi kalian gimana, siapa urutan pertama sampai terakhir. Oke, sekian video kali ini, sampai jumpa di lain video. Terima kasih dan jangan lupa bertobat.